Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqi wal asbiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Elizabeth Vissani, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan, Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin untuk berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab hadirin, Indonesia hadir dengan berbagai macam suku bangsa, adat istiadat maupun agama. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas 1.990.250 km persegi, merupakan kepulauan nan indah sebagai negara multi budaya. Sebagai contoh keberagaman negara kita, Pulau Madura asik dengan tari karapannya, Pulau Bali seru dengan tari kecaknya, Pulau Madura molek dengan tari jaipongnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik di belahan dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, bangsa maupun agama, dan pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Bahkan hadirin, bisa menjadi target dan sasaran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya persatuan dan kesatuan umat beragama. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita menjadi garda terdepan, sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi masyarakat multikultural di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat multikultural adalah tema yang akan kami ketengahkan dengan landasan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, asbabun nuzul ayat ini menurut Syekh Ibnu Asy-Syakir dalam tafsirnya Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita yang berasal dari kalangan Bani Baydah. Namun Bani Baydah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami nikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu berupa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam khabari yang artinya mengandung misi informasi ilahi yang berbunyi lita'arafu, ay liyahsila bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, agar kalian saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Soffatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini bisa kita pahami hadirin bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut merupakan landasan etis teologis untuk membina persaudaraan di negeri tercinta kita. Lalu bagaimanakah kondisi ayat tersebut dengan keadaan bangsa kita saat ini? Jujur patut kita syukuri hadirin, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mampu menjunjung tinggi sikap persaudaraan. Namun sayang hadirin, masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menjadikan perbedaan sebagai bahan perpecahan, baik perbedaan suku bangsa, adat istiadat maupun agama, sehingga muncul sikap saling bentrok, saling tonjok, saling keroyok,
bahkan saling bacok. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data pada tahun 2018 hingga saat ini setidaknya telah terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antara oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Tentu kita tidak lupa dengan Timur Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, maka tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Laisa minna man da'ala asabiyah wa laisa minna man la ta'ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Oleh karena itu hadirin, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk memperkokoh persatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini telah dirangkai dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah
kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah nan maha agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau terpecah belah adalah id kuntum a'da, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan, wa inna firqata kafun wal jama'ata najahadun, sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat multikultural, maka yang harus kita lakukan adalah bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari saling bersinergi, bukan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hadirin, dari uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam menghadapi masyarakat multikultural. Dalam rangka memandang pentingnya merawat persaudaraan, maka mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Sang saka merah putih gagah berkibar, Tampak indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Sekian dan demikian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.